wabarakatuh. Ketemu lagi nih dengan saya Ismila Syarifatul Asma di Podcast Bisnis Internasional. Kali ini kita akan sharing-sharing mengenai valuta asing atau PALAS, dan tentunya saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan saya. Beliau adalah salah satu mahasiswa International Women University Bandung. Baik, kita sudah terhubung dengan Gayatri Naila Devi dan Sipawati Ramadhani. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Halo Gayatri dan juga Sipa, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali Mila. By the way, terima kasih ya atas undangannya. Baik. Kalau Mila nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Jadi guys, Gayatri dan Sipa ini satu prodi dan satu angkatan juga ya? Iya, kami satu prodi administrasi bisnis dan satu angkatan tahun 2022. Ya, dan kami satu kelas juga. Oh, satu kelas ya. Sebelum masuk ke pembahasan materi valuta asing, boleh sedikit diceritain nih kegiatan sehari-hari kalian. Siapa dulu nih? Gayatri dulu deh. Ya, kegiatan saya sehari-hari sih tidak jauh berbeda dari mahasiswa lainnya, pasti mengerjakan tugas ya, belajar, dan juga kebetulan saya kali ini lagi mempersiapkan diri untuk UAS. Wah, semoga UASnya lancar ya. Sekarang giliran Sipa nih. Keseharian saya tidak jauh sama dengan Gayatri, yaitu mengerjakan tugas juga, dan kalau ada waktu luang, ya menonton film. Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Gayatri dan juga Sipa tentang valuta asing atau PALAS. Valuta asing adalah alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran kepada seseorang atau negara lain, atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Bank sentral menetapkan nilai tukar (kurs) yang berlaku untuk bank dan lembaga keuangan setiap hari. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bertanya kepada Gayatri dan juga Sipa. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Ismila. Tukar menukar mata uang asing antara satu mata uang asing dan mata uang asing lainnya disebut dengan transaksi perdagangan valuta asing. Nah, transaksi valuta asing ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga, perusahaan, atau individu-individu lainnya. Nah, valuta asing ini biasanya ditransaksikan oleh money changer, bank, atau tempat penukaran lainnya. Valuta asing ini juga menggunakan simbol dengan 3 huruf digital ya. Ya, kalau Indonesia itu nama seperti IDR. ID itu artinya Indonesia dan R-nya itu rupiah, seperti itu. Selain simbol yang digunakan, valuta asing juga menggunakan kurs. Kurs pada dasarnya adalah nilai tukar suatu mata uang asing terhadap mata uang yang lain. Namun, dalam praktik sehari-hari, kurs lebih sering dipakai untuk mengartikan sebagai harga mata uang. Kurs yang ada di Bank Indonesia ditentukan setiap hari dan selalu berubah-ubah. Kurs pada umumnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga saat bank atau money changer menjual mata uang asing atau saat nasabah membeli mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah harga saat bank atau money changer membeli mata uang asing atau saat nasabah menjual mata uang asing. Nah, mendengar kata kurs ini adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan dan dikenal sebagai nilai tukar atau exchange rate. Secara umum, kurs dapat diartikan sebagai harga nilai mata uang yang ditukar dengan mata uang lain. Dalam penerapannya, sistem kurs valuta asing terbagi menjadi 3, yaitu sistem kurs tetap, kerap dikenal sebagai fixed exchange rate, kurs yang mengambang atau dikenal
sebagai floating exchange rate. Beberapa orang menyebutkan sistem kurs bebas. Sistem ketiga adalah sistem yang menggabungkan antara dua kurs tetap dan sistem kurs bebas. Nah, untuk Indonesia sendiri, ini menggunakan sistem seperti apa? Indonesia sendiri pernah menggunakan sistem kurs tetap pada tahun 1964. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat itu adalah Rp 250 US dollar. Setelahnya, Indonesia terus melakukan devaluasi nilai tukar sejak tahun 1970 sampai 1978 dan akhirnya beralih pada sistem kurs mengambang yang bertujuan untuk mewujudkan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Perdagangan valuta asing terjadi karena adanya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran terjadi sebagai akibat adanya transaksi bisnis internasional. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kewarganegaraan yang berbeda akan menimbulkan jual beli valuta asing. Iya, karena jenis transaksi jual beli valuta asing ini menggunakan berbagai jenis kurs ya. Yang diantaranya ada spot rate, adalah kurs falas yang berlaku untuk penyerahan itu 1-2 hari dan digunakan dalam transaksi tunai atau spot. Nah, transaksi tunai spot ini transaksi jual beli valuta asing yang penyerahannya dilaksanakan sampai 2 hari kerja. Kesepakatan mengenai 2 hari kerja ini timbul karena adanya proses penyelesaian dalam transaksi yang tidak dapat dihindari. Dan yang kedua, ada forward rate, adalah kurs yang ditetapkan sekarang, tetapi diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam lebih sampai dengan 1 tahun. Forward rate ini biasanya digunakan dalam transaksi tunggak atau forward. Transaksi tunggak atau forward adalah transaksi yang dilakukan antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dengan penyerahan dilakukan pada waktu yang akan datang. Ya, dan ada juga yang ketiga, ini merupakan kombinasi antara spot rate dan forward rate yang digunakan dalam transaksi barter atau swap. Nah, transaksi barter atau swap ini adalah kombinasi dari membeli dan menjual dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali secara tunai dan tunggak. Pembelian dan penjualan suatu mata uang terhadap mata uang lainnya yang dilakukan secara bersamaan atau simultan dengan batas waktu yang berbeda. Dan keempat, ada option transaksi. Ini biasanya ada untuk mereka yang melakukan trading falas. Transaksinya berupa kontrak yang akan dipakai untuk mendapatkan hak dalam upaya membeli atau menjual valuta asing pada harga, rentang waktu, dan tanggal akhir tertentu. Untuk melakukan sistem falas itu, kategori mata uang dapat dikategorikan menjadi 2. Yang pertama ada hard currency, yang kedua ada soft currency. Nah, saya ingin bertanya, apakah mata uang Indonesia bisa dikatakan sebagai hard currency? Sayangnya tidak, sebab mata uang negara Republik Indonesia masih dibilang lemah dan pemanfaatannya sebagai alat transaksi berskala internasional juga dapat dikatakan sangat jarang dilakukan, dan kesatuan hitung karena nilainya relatif tidak stabil dan sering mengalami depresiasi atau penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang lain. Iya, betul. Rupiah itu tidak termasuk hard currency ya, melainkan rupiah itu sebagai soft currency karena mata uangnya yang mudah berfluktuasi dan rentan terhadap depresiasi nilai, maka rupiah digolongkan menjadi soft currency atau mata uang yang lemah. Sebab perekonomian Indonesia itu relatif kurang mapan. Oh, jadi berarti mata uang kita atau rupiah tidak termasuk ke dalam jenis hard currency karena nilainya cenderung lemah sehingga jarang sekali digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Nah, teman-teman, saya penasaran pada pas COVID-19,
Waktu itu dunia kan sedang gawat darurat ya. Banyak sekali kejadian-kejadian yang tak terduga pada saat itu. Apakah pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar bagi negara di dunia termasuk Indonesia? Saat sempat baca berita bahwa di Indonesia nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah atau depresiasi. Nah, apakah faktor atau penyebab penurunan nilai tukar rupiah tersebut? Nah, Mila, terkait pertanyaan tadi, ini saya ada studi kasus yang berjudul Krisis Ekonomi Global Era Pandemi COVID-19. Studi kasus ini membahas menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode Februari sampai dengan Maret pada tahun 2020 yang ditulis oleh Ella Nuraini dan Ismiatun. Di sini menyebutkan bahwa menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 itu pada saat dunia terancam krisis global akibat terjadinya pandemi COVID-19. Nah, krisis ekonomi global ini dirasakan oleh seluruh dunia karena semakin merebaknya virus COVID-19 ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya dampaknya yaitu menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada periode tahun 2020 Februari sampai dengan Maret ya kalau nggak salah. Nah, ini dalam studi kasusnya Ella Nuraini dan Ismiatun menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor, ada eksternal dan juga internal. Nah, faktor eksternal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah pada periode Februari sampai dengan Maret 2020. Faktor eksternal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yaitu karena adanya perubahan pada sistem perekonomian dunia secara besar-besaran. The Fed memangkas suku bunganya kemudian diikuti oleh negara lain. Dan ketidakpastian pasar keuangan global itu semakin meningkat. Hal ini berimbas pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, sehingga nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan. Nah, di akhir bulan Februari 2020 itu terjadi capital outflow pasar saham dan SBN di Indonesia, dan akhirnya nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi atau melemah. Nah, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini semakin berlanjut hingga bulan Maret 2020. Nah, ini dalam studi kasusnya Ella Nuraini dan juga Ismiatun menyebutkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah pada saat 2020 itu yang terhadap dolar Amerika yaitu karena adanya perubahan pada sistem perekonomian dunia secara besar-besaran. Saat itu The Fed menurunkan suku bunganya yang kemudian diikuti oleh berbagai negara lainnya. Nah, dan juga ada ketidakpastian pasar keuangan global itu semakin meningkat. Hal ini berimbas pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga nilai tukar rupiah mengalami depresiasi atau pelemahan. Dan di akhir Februari 2020 itu terjadi capital outflow di pasar saham dan juga di SBN Indonesia. Dan akhirnya nilai tukar semakin melemah dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat itu berlanjut hingga pada Maret 2020. Dan ada juga faktor internal yang mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat periode Februari sampai Maret 2020, yakni 1. Laju inflasi. Adanya pandemi COVID-19 telah mengganggu pola inflasi Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya inflasi pada bulan Februari 2020 sampai Maret 2020. 2. Tingkat pendapatan relatif. Kenaikan pendapatan nasional melalui kenaikan impor akan meningkatkan permintaan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah akan terdepresiasi atau melemah. Melemahnya nilai tukar rupiah periode Februari 2020 sampai Maret 2020 tidak terlepas dari pendapatan bulan Februari sampai Maret 2020.
Ketika rupiah melemah, otomatis pendapatan jadi meningkat, namun pengeluaran akan lebih membengkak. Ketika suku bunga menurun, maka mata uang suatu negara menjadi kurang menarik. Karena ketika suku bunga suatu negara menurun, maka permintaan mata uang negara tersebut akan menurun juga. Hal ini karena investor kurang tertarik dengan mata uang tersebut. 4. Jumlah uang beredar di masa pandemi COVID-19. Jumlah uang beredar di Indonesia bulan Februari 2020 sampai Maret 2020, baik dalam arti luas M2 maupun arti sempit M1, mengalami peningkatan. Hal ini berpengaruh di nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia atau BI sudah berusaha untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Bahkan Bank Indonesia menambah jumlah US dollar dan menjaga ketersediaan likuiditas agar US dollar kembali banyak di pasar. Semakin banyaknya jumlah uang beredar, maka semakin terdepresiasinya nilai tukar rupiah karena semakin banyaknya kuantitas rupiah yang beredar. Oh, jadi seperti itu ya, ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, supaya nilai tukar rupiah tidak anjlok, saya akan tayangan video nih yang membuat kita mengetahui apa sih yang harus kita lakukan agar nilai rupiah tetap stabil. Mari kita simak videonya. Coba cek koleksi sneakersmu, high heels, tas, gadget, bahkan kosmetik. Jangan-jangan sebagian besar barang impor. Gak salah sih beli barang-barang itu kalau memang ada uangnya. Tapi saat nilai tukar rupiah melemah, sebaiknya beli produk luar negeri ditunda dulu ya. Bima Yudhistira, ekonom Indef, mengatakan kebiasaan membeli barang impor menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan impor bisa memperparah penurunan nilai tukar rupiah, apalagi kalau tidak diimbangi dengan ekspor. Padahal kalau kita beli produk dalam negeri, perlahan produsen lokal akan percaya diri mengekspor produk mereka. Otomatis mengurangi ketergantungan impor kita. Menurut Bima, setiap kalian pesan barang dari luar negeri, ongkos pengirimannya pakai mata uang asing. Semakin banyak kita pakai mata uang asing, maka nilai tukar rupiah akan semakin anjlok. Setiap negara mencetak uang dengan jumlah terbatas sesuai aturan yang berlaku di negara masing-masing. Jika permintaan terhadap mata uang itu meningkat, maka nilai tukarnya akan kuat karena jumlahnya semakin langka. Kita juga bisa menukarkan dolar yang kita miliki ke rupiah agar permintaan terhadap rupiah kembali meningkat. Untuk yang tidak punya dolar, jangan beli dolar dulu saat ini ya. Nah, seperti yang dipaparkan pada video tadi bahwa menurut Bima Yudhistira selaku ekonomi Indef, kebiasaan membeli barang impor menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan impor bisa memperparah nilai tukar rupiah. Nah, jadi ayo kita sebagai warga Indonesia yang baik dapat ikut mendukung kebijakan pemerintah dan kembangkan ekonomi negara kita dengan cara ayo membeli produk-produk lokal supaya dapat belinya menjadi naik. Tidak terasa ya, kita sudah di penghujung waktu saja. Oh iya, sebelumnya terima kasih kepada Gayatri dan juga Sipa yang telah memberikan sharing-sharing informasi tentang valuta asing. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah terlibat dalam podcast kali ini. Semoga kita semua dapat mengambil ilmunya dalam percakapan kali ini. Saya Ismila, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!